Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Calvin Albert Way, NIM 13 19 14 40 07 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Geografis dengan mereview jurnal dari algoritma dinamika programming. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Analisis Sistem Transportasi Sampah Kota Tuban menggunakan Dynamic Programming. Topik dan bahasan yang saya ambil yaitu abstrak, latar belakang, algoritma, pembahasan, dan hasil kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Evaluasi terhadap pengelolaan sampah sangat dibutuhkan agar dilaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Salah satu subsistem terpenting yang perlu diperhatikan adalah sistem pengangkutan, karena jika pengangkutan sampah kurang baik, akan terjadi penimbunan di tempat pengumpulan yang dapat menyebabkan polusi udara, air, tanah, bau, ekor penyakit, dan merusak estetika lingkungan. Permasalahan rute kendaraan atau yang disebut dengan vehicle routing problem ini akan menjadi sulit diselesaikan dalam kondisi Kota Tuban yang memiliki banyak depo dan rute. Namun metode step codes dalam program Dynamic Wind DSB diharapkan mampu mencari solusi atas rute yang efektif dan efisien. Latar belakang. Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Dari total sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, diperkirakan hanya 60% sampai 70% yang terangkut ke TPA oleh Dinas Kebersihan Kota. Sebagian besar sampah yang tidak terangkut biasanya dibakar atau dibuang ke sungai. Pesatnya perkembangan dan pembangunan wilayah perkotaan Kota Tuban yang diikuti pertambahan penduduk dengan indeks kenaikan sebesar 0,52% setiap tahunnya, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengolahan sampah yang baik sangat diperlukan agar tidak menjadi penurunan kualitas lingkungan. Di Kota Tuban, transportasi sampah merupakan subsistem pengolahan sampah yang masih menjadi masalah dan harus diperhatikan karena berhubungan dengan aspek biaya. Transportasi sampah adalah subsistem yang bersasaran membawa sampah dari sumber sampah menuju tempat pemrosesan sampah akhir. Dengan optimasi subsistem ini akan didapatkan rute pengangkutan yang paling optimum, sehingga diharapkan pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan dapat mencegah penumpukan dan penyimpanan sampah di beberapa titik sumber sampah. Algoritma pemrograman dinamis atau dinamika programming adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Tujuan utama program statistik ini ialah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimis yang mempunyai karakteristik tertentu. Ide dasar program dinamis ini ialah membagi persoalan menjadi beberapa bagian kecil sehingga memudahkan penyelesaiannya. Berbeda dengan program linear, pada persoalan program dinamis ini tidak ada formulasi matematis yang standar. Karena itu, persamaan yang terpilih untuk digunakan harus dikembangkan agar dapat memenuhi masing-masing situasi yang dihadapi. Salah satu cara untuk menganalisis suatu situasi yang dapat dirumuskan sebagai masalah pemrograman dinamis adalah menyadari struktur dasar masalah tersebut apakah serupa dengan masalah ekspedisi. Sifat dasar yang menjadi ciri masalah pemrograman dinamis yaitu masalah dapat dibagi menjadi tahap-tahap dengan keputusan kebijakan yang dibuat pada masing-masing tahap. Pembahasan dan hasil. Dari hasil running semua data, 6 dari 12 rute pengangkutan sampah dengan kendaraan angkut jenis amrol truk yang ada merupakan rute yang telah optimum atau terpendek, sedangkan 6 rute lainnya masih belum optimum, sehingga didapat rute baru dengan step codes dynamic programming dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut. Sedangkan untuk rute baru didapat total jarak tempuh per harinya, yaitu teman-teman bisa lihat di tabel berikutnya. Total jarak tempuh per hari inilah yang akan digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan bakar yang diperlukan dalam satu hari. Bahan bakar yang digunakan untuk amrol truk ini adalah solar bersubsidi dengan harga per liter yakni 5.500 sampai kemampuan tempuh per liter adalah 1,89 km atau untuk menempuh 1 km dibutuhkan 0,53 liter. Dengan data ini dapat dihitung kebutuhan biaya untuk bahan bakar kendaraan angkut sampah yang diperlukan dalam satu hari. Dari hasil perhitungan selisih biaya antar rute lama dengan rute baru, dapat satu, penggunaan metode step codes dynamic programming mampu menemukan rute terpendek dan mengoptimalkan pengangkutan sampah dengan kendaraan armol truk berkapasitas 6 meter persegi di 6 dari 12 depo yang ada di Kota Tuban, yaitu depo Pasar Sore, depo Jujak Beling, depo Pasar Ikan, depo Monggolio,
depo Sidopati dan depo Pramuka. Rute alternatif yang kedua, rute alternatif yang dihasilkan untuk depo Pasar Sore mampu menghemat jarak tempuh sejauh 0,49 km. Depo Dujak Beling sejauh 0,5 km, depo Pasar Ikan sejauh 0,5 km, depo Ronggomulyo sejauh 0,68 km, depo Sidopati sejauh 0,42 km, dan depo Pramuka sejauh 0,43 km untuk satu kali lintasi. Yang ketiga, total penghematan biaya bahan bakar yang didapat dengan menggunakan 6 rute bahan adalah sebesar 48,39.000 per hari atau 1.441.176 per bulan dan 17.294.112 per tahun. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan metode Step Coach Dynamic Programming mampu menemukan rute terpendek dan mengoptimalkan pengangkutan sampah dengan kendaraan amrol truk berkapasitas 6 meter kubik di 6 dari 12 depo yang ada di Kota Tuban, yaitu depo Pasar Sore, depo Dujak Beling, depo Pasar Ikan, depo Ronggomulyo, depo Sidopati, dan depo Pramuka. 2. Rute alternatif yang dihasilkan untuk depo Pasar Sore mampu menghemat jarak tempuh sejauh 0,49 km, depo Dujak Beling sejauh 0,7 km, depo Pasar Ikan sejauh 0,7 km, depo sejauh 0,68 km, depo Sidopati sejauh 0,42 km, dan depo Pramuka sejauh 0,43 km untuk satu kali lintasi. Yang ketiga, total penghematan biaya bahan bakar yang didapat dengan menggunakan 6 rute baru adalah sebesar 48.039.000 per hari atau 1.441.176.000 per bulan dan 17.294.112.000 per tahun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Deborah Christine Saamena, NIM saya 13191440011. Saya dari kelas A semester 7. Saya akan membahas tentang sistem informasi geografis yang berjudul penentuan rute terpendek pendistribusian produk kue dengan menggunakan algoritma dinamik programming pada pabrik. Abstrak. Pencarian rute terpendek termasuk ke dalam persoalan yang sangat terkenal dalam teori graf. Penggunaannya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengenai pencarian rute terpendek dalam pendistribusian produk kue. Oleh karena itu, penulis akan membahas penelitian tentang menentukan rute pendistribusi produk kue yang paling minimum yang harus dilalui dari beberapa rute yang ada. Untuk mencari bobot minuman tersebut digunakan algoritma dynamic programming. Dynamic programming adalah suatu teknik matematis yang kegunaannya ialah mengambil salah satu keputusan dari beberapa keputusan yang berhubung dengan pencarian solusi optimum. Dynamic programming mempunyai sistem prosedur untuk menentukan beberapa keputusan yang optimal. Jika dikaitkan pada masalah pendistribusian produk tersebut, bahwa setiap keputusan yang diambil pastinya akan berpengaruh kepada keputusan selanjutnya atau keputusan yang diambil sekarang merupakan keputusan yang mempertimbangkan keputusan sebelumnya. Dengan begitu akan memperoleh rangkaian kebijakan optimal. Dengan menggunakan dynamic programming tersebut dapat diselesaikan masalah penentuan rute terpendek pendistribusian produk kue pada pabrik kue Imabronis dengan rute terpendek yaitu sebesar 2,8 km dengan efisien jarak yang didapatkan dari hasil pengolahan data dengan menggunakan dynamic programming adalah sebesar 4,1% dengan jarak sebelumnya yang ditempuh driver. Latar belakang. Proses sistem distribusi adalah suatu aspek yang akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu perusahaan untuk bertahan dan bersaing. Dalam perjalanan suatu proses distribusi, ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam kelancarannya, yaitu antara lain sistem distribusi, penentuan rute distribusi, dan alat transportasi. Dalam suatu proses pendistribusian tentunya akan ada masalah, di antaranya ialah biaya pendistribusian yang kurang baik dan rute pendistribusian yang kurang tepat. Salah satu usaha yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah melakukan penentuan rute terpendek dengan tujuan meminimumkan biaya operasional. Dalam proses penentuan rute terpendek dilakukan dari seluruh jalan yang mempunyai hubungan antara satu jalan dengan jalan yang lainnya dan membentuk graf. Penentuan rute terpendek pendistribusian ini menggunakan algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan stage sehingga solusi dari persoalan dapat dilihat dari serangkaian keputusan yang saling terkait. Pada program dinamik, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas yang dinyatakan oleh Richard Ballman, yaitu suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun keadaan dan keputusan awal, keputusan berikutnya harus menentukan suatu kebijakan optimal dengan memperhatikan keadaan dan hasil keputusan pertama. Hal ini berarti satu pengambilan keputusan diperoleh untuk mengambil keputusan yang baik bagi tahap persoalan yang tersisa tanpa melihat kembali keputusan pada tahap-tahap
terdahulu. 2. Dalam merangkai keputusan yang sudah diambil hasil dari masing-masing tahap tergantung pada hasil keputusan pada tahap sebelumnya. Karakteristik dinamik programming. 1. Permasalahannya bisa dibagi menjadi beberapa tahap dengan setiap tahap hanya untuk satu keputusan. 2. Tiap-tiap tahap mempunyai sejumlah kondisi yang berkait dengan tahap tersebut. 3. Hasil dari keputusan yang diambil untuk setiap tahap ditransformasikan dari kondisi yang berhubung menuju kondisi selanjutnya pada tahap selanjutnya. 4. Sistematis dari penyelesaian disebut dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan optimum pada semua tahap, yaitu dengan membuat kebijakan optimum pada setiap kemungkinan keadaan. 5. Keputusan optimum yang diambil hanya tergantung pada keadaan sekarang, bukan dari bagaimana kita sampai pada keadaan sekarang. Inilah yang disebut prinsip optimum dari dynamic programming. 2. Pendekatan dynamic programming. Ada 2 pendekatan yang digunakan pada dynamic programming, yaitu 1. Dynamic programming maju, forward atau top down. Misalkan x1, x2.xn menyatakan perubahan variabel keputusan yang harus dibuat. Masing-masing untuk tahap 1,2.n, program dinamis bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap n. Runtutan perubahan keputusan adalah x1, x2.xn. Ini adalah gambar dari dynamic programming maju dan dynamic programming mundur. 2. Dynamic programming mundur, backward atau bottom up. Dynamic programming ini merupakan kebalikan dari dynamic programming maju. Dynamic programming ini bergerak mulai dari tahap n terus mundur ke tahap n-1, n-2, seterusnya sampai tahap runtutan perubahan keputusan adalah xn, xn-1, x1. 3. Karakteristik penyelesaian persoalan dengan dynamic programming. Dynamic programming memiliki 3 karakteristik penyelesaian persoalan, yaitu 1. Mempunyai beberapa persoalan yang mungkin. 2. Setiap solusi tahapan dihasilkan dari solusi tahapan sebelumnya. 3. Penyelesaian optimasi dan kendala digunakan untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap dynamic programming. Pembahasan dan hasil. Pabrik kue Ima Brownies memiliki aktivitas usaha, yaitu memproduksi, menjual, dan mendistribusikan kue-kue kepada toko-toko dan konsumennya yang memerlukan produk-produk tersebut dalam kegiatan operasional usahanya. Perusahaan ini setiap harinya memproduksi produk-produk ke 5 tempat. Data yang dikumpulkan adalah alamat para pelanggan tetap pabrik kue Ima Brownies. Pabrik kue Ima Brownies hanya memiliki seorang driver dalam melakukan proses distribusi dari tempat A yang harus memulai seluruh tempat dan akan kembali lagi ke tempat A. Artinya setelah seluruh tempat dilalui oleh driver, ia harus balik kembali kepada tempat awal ia berangkat, yaitu tempat A. 1. Menghitung menggunakan dynamic programming. Dalam perhitungan menggunakan dynamic programming ini, proses bergerak mundur dengan hasil optimal dibentuk dari tahap N dan berakhir pada tahap 1. Ini adalah tampilan tahap 1, tahap 2, tahap 3 dengan rumusnya masing-masing. Kemudian tahap 4, tahap 5, tahap 6 dengan rumusnya masing-masing. Ini adalah tampilan graf rute berjalan dengan dynamic programming cara graf dan graf rute berjalan dengan dynamic programming cara manual. 1. Analisis perbandingan data berjalan driver dengan data yang diambil menggunakan dynamic programming. A. Jarak yang biasa dilalui driver. Berikut adalah rute yang biasa ditempuh driver untuk mendistribusi produk kue kepada pelanggan tetap pabrik kue Ima Brownies. A ke C, kemudian B ke F, F ke E, dan D ke A. Dengan keseluruhan jarak tempuh yaitu 26,9 km. B. Jarak hasil dari pengolahan data. Berikut adalah rute yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan menggunakan dynamic programming. A ke D, D ke F ke E, B ke C, dan C ke A. Jadi efisien jarak antara rute yang telah ada dengan rute hasil pengolahan data dengan menggunakan dynamic programming adalah persen penghematan jarak sama dengan jarak lama kurang jarak baru per jarak lama dikali 100%. Persen penghematan jarak sama dengan 26,9 dikurang 25,8 dikali 100% per 26,9 sama dengan 4,1%. Kesimpulan. Berdasarkan dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu 1. Pengaplikasian dynamic programming pada permasalahan pendistribusian produk kue dilakukan dengan menggunakan graf, yaitu menghitung besar jarak antara setiap simpul pada jalur yang mempunyai besar jarak yang paling minimum dan dilakukan dengan perhitungan dynamic programming secara manual. 2. Permasalahan optimal pendistribusian produk kue pada pabrik kue Ima Brownies dapat diselesaikan dengan menggunakan dynamic programming dengan jarak tempuh yang biasa dilalui oleh drivernya 26,9. Total jarak optimum yang dihitung dengan menggunakan dynamic programming adalah 25,8 km dengan presentasi efisien sebesar 4,1%. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.